Baiklah, kita mulai podcast kita hari ini. Oke, Oke. sebelumnya, sebelum saya buka, saya ingin pantun dulu ya. 9 kali 9 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke, salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua, pemirsa yang kami hormati, teman-teman, rekan-rekan, serta narasumber yang saya hormati juga. Oke, pada episode podcast kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat mendasar ya, bagi keberlangsungan negara, yaitu mengenai konsensus kebangsaan dalam perspektif masa depan Indonesia. Oke, yang seperti yang kita tahu ya, di tengah arus perubahan zaman ini, kita sering bertanya, apa sih sesungguhnya yang menyatukan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia? Tuh, kira-kira apa? Ya, jawabannya terletak pada konsensus kebangsaan, yaitu kesepakatan bersama tentang arah dan tujuan bernegara. Oke, melalui podcast ini kita ingin menelusuri kembali. Kita ingin menggali ilmu-ilmu dari para narasumber yang terhormat kita ya. Yang pertama, narasumber pertama ada Bapak Trisna Al-Haji. Yang kedua ada Ibu Hanifah Afifi. Oke, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu Alhamdulillah Indah. sehat. Oke, Hai. Bu Afifi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah. Kita langsung saja ya ke pembahasan mengenai makna dari filosofis konsensus kebangsaan. Oke, seperti kita tahu ya, ada 4 konsensus, yaitu yang pertama ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, bagaimana sih pemahaman makna dari 4 konsensus tersebut? Lalu, mengapa konsensus kebangsaan itu penting bagi Indonesia? Oke, dipersilakan kepada Pak Trisna. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mau mencoba menjawab pertanyaan makna filosofis konsensus kebangsaan ya. Menurut saya, empat konsensus kebangsaan itu ibaratkan, kalau saya bisa mengibaratkan itu paket komplit kehidupan berbangsa yang bisa dibilang edisi premium deh. Soalnya udah lengkap tanpa perlu ada tambahannya lagi. Yang pertama, kita tahu empat konsensus itu ada Pancasila. Pancasila itu berperan sebagai hati dan nurani bangsa. Ya, mungkin mungkin bisa disamakan seperti inner voice lah yang selalu mengingatkan, jangan kebablasan dong kalau misal kita melakukan sesuatu nih, atau kita sebagai PNS dosen nih, ketika kita mau memberikan sebuah tugas kepada rekan, mau memberikan pekerjaan yang sifatnya kelompok, itu kita nggak boleh tuh kebablasan. Nah, terus ada yang kedua, itu ada Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 itu bisa diibaratkan sebagai buku atau aturan mainnya supaya hidup bernegara itu tidak seperti main futsal. Mungkin saya bisa mengibaratkan itu seperti main futsal tanpa wasit. Kadang ujung-ujungnya ribut, terus permainannya jadi nggak jelas gitu aja. Nah, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana mengajarkan kita bahwa beda itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau sedikit beda pendapat, sedikit beda selisih, itu biasanya langsung baper. Terus ujung-ujungnya bermusuhan, beda pilihan, pimpinan bakalan ribut. Nah, itu tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada lagi NKRI. Nah, sementara NKRI itu adalah, kalau bisa saya contohkan itu sebagai rumah besar kita, rumah besar bersama-sama, boleh beda kamar, beda selera musik, beda kesukaan, beda menu makan, tapi ya tetap satu atap dan nggak boleh pindah seenaknya. Terus eh, menurut saya konsensus kebangsaan ini sangat penting karena tanpa semuanya Indonesia bisa berubah jadi nggak karuan gitu. Misal kalau dicontohkan seperti apa ya? Seperti grup WhatsApp yang tanpa admin, pesan-pesan yang ada di dalamnya tuh rame, terus stiker-stiker yang nggak jelas bertebaran, terus debat-debatnya nggak selesai-selesai.
Yang ujung-ujungnya ribut, yang ujung-ujungnya nanti berselisih lagi. Intinya, konsensus kebangsaan dari 4 konsensus kebangsaan itu sangat penting karena bisa menjaga kedamaian yang ada di Indonesia itu sendiri. Begitu, Bu Indah. Oke, ternyata masih banyak ya manfaat dari empat konsensus kita itu. Nah, apakah menurut Bapak dan Ibu konsensus tersebut itu masih relevan nih bagi generasi sekarang, khususnya untuk Gen Z dan sekarang Gen Alpha ya muncul lagi ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Trisna dan Bu Vivi? Ya, jadi menurut saya memang konsensus-konsensus tersebut itu masih sangat relevan bagi generasi sekarang. Memang tantangan di generasi sekarang itu sangat berbeda dengan generasi zaman dulu, begitu ya. Kita ini hidup di era digital di mana arus informasi itu begitu cepat, kemudian globalisasi pun membawa banyak pengaruh-pengaruh baru. Nah, namun nilai-nilai dari keempat konsensus tadi itu tetap menjadi pedoman bagi kita semua. Contohnya Pancasila, begitu ya. Pancasila itu mengajarkan bahwa toleransi itu penting, meski interaksi yang sekarang itu terjadi banyak secara online, begitu. Misalkan ketika kita bermedia sosial, kita juga harus tetap menghargai perbedaan pendapat dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, begitu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin hak hak setiap warga negara. Jadi, misalkan kita sebagai generasi muda itu bisa terus belajar secara maksimal mengakses pendidikan dan informasi secara digital. Kemudian, untuk NKRI yang menekankan persatuan, itu kita tetap bisa bekerja sama meski berasal dari budaya dan daerah yang berbeda begitu. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang terakhir itu mengingatkan kita bahwa perbedaan itu tidak menjadi halangan, tapi malah justru menjadi salah satu apa ya kesempatan untuk kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, nih, Pak, Bu, dalam praktiknya nih, biasanya sering terjadi kesenjangan antara nilai dan kenyataannya. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu terkait kesenjangan tersebut? Oke, silakan Bu Avivi. Ya, betul. Itu merupakan ya sebuah tantangan ya bagi kita dalam hidup bernegara begitu. Jadi, seperti yang sudah disampaikan tadi, konsensus itu merupakan arah ideal gitu. Jadi, ketika terjadi penyimpangan, tugas kita sebagai warga negara ya bisa mengingatkan untuk kembali ke tadi ya, ke arah dan pedoman itu melalui salah satunya mekanisme demokratis itu. Ya, baik, terima kasih. Oke, sekarang masuk ke bagian tantangan era digitalnya. Kita kaitkan dengan empat konsensus tadi. Oke, kita memasuki era digital dengan arus informasi yang kita tahu tanpa batas atau unlimited. Nah, apa yang dilakukan dan dapat dilakukan nih oleh para pemuda-pemudi atau generasi saat ini? Oke, dipersilakan kepada Bu Vivi tanggapannya. Ya, baik. Ya, menurut saya generasi muda itu memang memiliki peran yang penting ya di era digital ini. Yang pertama, mungkin kita harus selalu memeriksa kebenaran informasi yang kita dapat gitu ya sebelum kita menyebarkannya, supaya kita itu tidak ikut menyebarkan berita bohong. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berdialog secara santun begitu ya. Kita harus tetap santun meski ada perbedaan pendapat, baik di media sosial maupun juga dalam diskusi sehari-hari begitu. Kemudian kita juga perlu membangun komunikasi yang sehat untuk mengurangi konflik. Selain itu, kita juga penting untuk menolak politik identitas yang sempit. Apa maksudnya politik identitas identitas yang sempit? Yaitu praktik memecah belah orang hanya karena background orang itu, misalkan karena agamanya, sukunya, atau karena kelompoknya. Nah, ketika kita bisa melakukan ketiga hal tadi, para generasi muda gitu ya, bisa memanfaatkan teknologinya secara positif dengan menjaga persatuan dan menjadi agen perubahan yang kritis, begitu. Baik, berarti kita harus lebih dewasa ya untuk memandang era digital ini ya. Betul, harus Baik, dengan bijak. ya. Bagaimana tanggapan Patrisna terhadap arus era digital ini? Oke, kalau di era digital ini, singkatnya, pemuda jangan
cuma jadi penonton setia di timeline, cuma scrolling-scrolling aja, like, terus hilang gitu aja, tapi jadi pemain utama juga yang membawa dampak baik bagi bangsa dan negara gitu sih. Baik, terima kasih. Berarti kita harus lebih bijak lagi ya untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang kita lihat. Ya, benar Oke, sekali. baiklah. Terima kasih Bu Vivi dan Pak Trisna. Oke, selanjutnya ke bagian implementasi empat konsensus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bisa berikan contoh kepada Pak Trisna dan Bu Vivi. Dipersilakan. Bu Oke. Vivi terlebih dahulu boleh. Oke, boleh. Mungkin untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, saya akan mencontohkan di masyarakat dan di negara, begitu ya. Di tingkat masyarakat, penerapan dari konsensus kebangsaan itu bisa kita lihat dari kegiatan gotong royong, salah satunya. Misalkan gotong royong membersihkan lingkungan, kemudian membantu tetangga kita yang sedang kesulitan atau berpartisipasi juga dalam kegiatan sosial. Nah, hal itu mencerminkan nilai Pancasila tentang kerjasama, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan untuk di tingkat negara, begitu ya, konsensus kebangsaan ini dapat diterapkan ketika ya warganya taat pada hukum, menolak korupsi, dan juga ikut menjaga kedaulatan NKRI. Misalkan, contoh kecil saja, ketika kita ini taat peraturan lalu lintas. Kalau lampunya merah, kita berhenti, begitu ya. Jangan malah menerobos. Kalau misalkan ada tanda eh, belok kiri harus ikut lampu, ya kita ikut. Misalkan merah, berhenti, begitu. Kemudian kita juga membayar pajak dengan jujur dan bisa juga dengan mengikuti program anti korupsi. Dengan cara itu kita bisa ikut mewujudkan keadilan, persatuan, dan integritas bangsa yang sesuai dengan keempat konsensus tadi. Begitu, Bu Indah. Baik. Bagaimana Pak Trisna? Kalau dari saya sih penerapan empat konsensus kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya nggak sesusah ketika kita menghafalkan pasal-pasal Undang-Undang 1945 sih ya. Jadi justru dimulai dari hal-hal yang mungkin sepele atau receh lah, tapi berdampak gitu. Contoh, menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau pendapat gitu. Karena semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa beda itu biasa, ribut itu opsional gitu kan. Saat ada masalah kita memilih bermusyawarah. Terus soal aturan UUD 1945 mengingatkan kita untuk tertib, mulai dari antri dengan sabar sampai taat lalu lintas. Sebagai warga NKRI yang satu atap, kita pakai etika juga, tidak misal kayak tidak menyebar hoax, tidak menyebar ujaran kebencian. Memang kelihatannya sepele, tapi kalau dilakuin bersama, hal-hal kecil ini bisa jadi alat atau media yang mempererat, yang menjaga persatuan bangsa. Wah, benar sekali ya apa yang dikatakan tadi oleh Pak Trisna dan Bu Vivi mengenai implementasi dari empat konsensus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, tidak terasa ya waktu kita juga sudah di penghujung acara podcast ini. Oke, baiklah, sebelum saya tutup ya, saya ingin meng-highlight aja mengenai konsensus kebangsaan. Oke, jadi konsensus kebangsaan itu merupakan fondasi utama ya untuk kita menentukan arah masa depan Indonesia di tengah perubahan global ini ya, di mana kita harus berlandaskan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih atas ilmunya kepada narasumber, kepada Ibu Hanifah Vivi, kepada Pak Trisna Al-Haji, dan kepada para penonton ya, para pemirsa yang sedang mengikuti. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin pantun lagi nih. Oke, minta cakepnya ya. Siap, Menulis cerita di lembar basah, cakep, disimpan rapi di dalam lemari. Podcast cakep. hari ini resmi berakhir sudah. Cakep. Sampai jumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.